Shalom, perkenalkan nama saya Frena Virgini Pangalila. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang peran gereja dalam memberikan perlindungan kepada jemaat. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pak Dewasa, dosen Neri Yehezkiel Sitomorang MPK. Kita masuk dalam pembahasan. Kasus pengeboman gereja di Indonesia. Mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2021 terjadi berbagai kasus pengeboman gereja di Indonesia. Yang pertama pada tahun 2011 terjadi pengeboman di Gereja Santa Ana yang mengakibatkan 5 orang anggota jemaat menjadi korban. Yang kedua pada tahun 2016 terjadi pengeboman di Gereja Oikumene yang mengakibatkan 4 orang anak menjadi korban. Yang ketiga tahun 2018 terjadi pengeboman di Gereja Surabaya yang mengakibatkan 10 anggota jemaat menjadi korban dan puluhan anggota jemaat lainnya luka-luka. Dan yang terakhir pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 28 Maret terjadi kasus pengeboman di Gereja Katedral Makassar yang mengakibatkan pelaku menjadi korban dan anggota jemaat lainnya mengalami luka-luka. Kasus-kasus ini sudah banyak kita dengar di berita di TV, kita baca di koran, bahkan di media sosial yang sering kita gunakan. Dan yang melakukan pengeboman tersebut adalah para teroris. Teroris ini adalah seseorang yang melakukan kejahatan. Kita masuk pada pengertian bom. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bom adalah senjata yang bentuknya seperti peluru besar yang berisi bahan peledak untuk menimbulkan kerusakan besar. Jadi dapat dikatakan bom itu adalah suatu alat peledak yang mengeluarkan energi besar dalam jangka waktu yang singkat. Dan bom ini merupakan istilah dari bahasa Yunani yaitu bombos yang berarti istilah yang menirukan suara ledakan. Cara melakukan pengeboman. Yang pertama, bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini dilakukan dengan cara menempelkan atau mengikatkan bom pada diri seseorang, kemudian dia masuk ke gereja dan meledakkan bom itu, yang mengakibatkan dia menjadi tewas, sehingga dinamakan bom bunuh diri. Yang kedua, bom diletakkan di suatu tempat. Bom juga biasanya diletakkan di suatu tempat seperti di depan gereja, di samping gereja, atau ditempelkan di gedung gereja. Yang ketika bom itu meledak, dampaknya bisa sampai ke dalam gereja. Bahaya pengeboman di gereja. Yang pertama, kerusakan gedung. 50% gedung menjadi rusak karena pengeboman yang dilakukan di gereja. Karena ledakan yang sangat dahsyat dari bom tersebut mengakibatkan seluruh alat yang berada di dalam gereja seperti atap gereja dan lain-lain menjadi rusak karena ledakan tersebut. Yang kedua, menewaskan jemaat. 25% jemaat menjadi tewas karena berada dekat pelaku yang melakukan pengeboman. Karena bom juga menghasilkan ledakan yang begitu besar yang mengenai para anggota jemaat sehingga mengakibatkan jemaat menjadi tewas. Yang ketiga, membuat jemaat luka-luka. 25% jemaat sudah pasti mengalami luka-luka akibat dari pengeboman ini. Karena ledakan dari pengeboman ini membuat seluruh gereja menjadi rusak dan banyak serpihan gereja yang mengenai jemaat sehingga membuat jemaat menjadi luka-luka. Yang berikutnya ada dampak pengeboman di gereja. Yang pertama, trauma. Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Nah, seseorang yang selamat dari kasus pengeboman di gereja membuat dia menjadi trauma ketika dia mengingat kejadian itu kembali. Dan sudah pasti dia sudah tidak akan mau lagi untuk datang
ke gereja karena dia trauma. Yang kedua, takut. Takut merupakan perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Seseorang akan menjadi takut ketika dia merasakan dan menyaksikan sendiri peristiwa pengeboman itu terjadi. Yang ketiga, sedih. Sedih adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Akibat dari pengeboman ini, banyak keluarga yang merasa kehilangan akibat keluarganya yang lain yang menjadi korban yang meninggal, sehingga mereka menjadi sedih. Yang keempat, merasa tidak aman. Merasa tidak aman merupakan kondisi yang membuat seseorang merasa cemas dan takut secara berlebihan sehingga cenderung melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Nah, ketika gereja mereka telah dibom, tentunya jemaat merasakan tidak aman. Dan ketika keadaan sudah normal dan jemaat sudah diizinkan untuk pergi lagi ke gereja, maka akan timbul rasa tidak aman dalam diri jemaat. Selanjutnya, tugas gereja untuk menangani dampak dari pengeboman. Yang pertama, mengunjungi jemaat dengan memberikan motivasi serta penguatan iman agar jemaat melupakan kejadian tersebut dan mau datang lagi ke gereja untuk beribadah. Yang kedua, memberikan topangan doa serta penghiburan kepada keluarga korban. Yang ketiga, meminta TNI Polri untuk menjaga gereja saat jemaat sedang beribadah. Kita masuk pada peran gereja dalam melindungi jemaat. Yang pertama, memberikan rasa aman. Bisa kita lihat dalam gambar ini. Nah, sikap memberikan rasa aman ini bisa dilakukan oleh pemimpin gereja dengan cara mengunjungi jemaat dan membuat satu persekutuan seperti beribadah dan berdoa bersama untuk membuat jemaat merasa aman. Yang kedua, memperhatikan semua anggota jemaat. Sikap ini bisa dilakukan dengan cara mengunjungi semua anggota jemaat yang terdampak dari kasus pengeboman yang terjadi di gereja. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Sikap ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan di gereja dengan memanggil anggota TNI dan Polri untuk membantu kegiatan pengamanan di gereja. Yang keempat, rela berkorban. Sikap ini bisa dilakukan dengan cara rela berkorban waktu dan tenaga untuk melayani jemaat. Dan yang terakhir, kita masuk dalam sikap orang dewasa untuk memperkuat iman di tengah permasalahan yang terjadi. Nah, orang dewasa yang dimaksudkan di sini tidak hanya pemimpin gereja, tetapi juga kedua orang tua. Karena di dalam sebuah keluarga, orang tua merupakan tempat perlindungan bagi anak-anak. Jadi sikap orang tua akan membuat anak merasa tenang. Sebaiknya orang tua menyediakan waktu bersama dengan keluarga ketika terjadi berbagai masalah dalam keluarga atau dalam gereja. Untuk itu, orang tua harus memberikan perhatian penuh kepada anak dan seluruh anggota keluarga, seperti dengan cara berdoa bersama dan membentuk persekutuan dalam keluarga, sehingga anak akan menjadi tenang dan dia akan menjadi rasa aman dalam keluarga. Dan itu dapat memperkuat iman seluruh anggota keluarga. Seperti dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, di sana mengatakan, Tuhan tidak mendatangkan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Terima kasih, sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.